Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Tergantung di tempat dan waktu Anda. Jika di tempat saya ini sekarang lagi malam dan pada hari ini saya John Sebastian Supangat kelas 10C nomor absen 19 akan mempresentasikan tugas sejarah milik saya yaitu Kerajaan Singasari. Nah, mungkin kalian itu belum tahu ya teman-teman, Kerajaan Singasari itu apa secara singkat ya. Singasari juga dikenal dengan nama Tumapel, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha Jawa yang terletak di timur Pulau Jawa antara tahun 1222 dan 1292. Kerajaan ini menggantikan Kerajaan Kadiri sebagai kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur. Nama kerajaan ini serumpun dengan distrik Singosari di Kabupaten Malang yang terletak beberapa kilometer di utara kota Malang. Nah, ini ya teman-teman, saya memiliki 6 poin. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 tentang apa yang akan ada di dalam presentasi ini. Oke, untuk yang pertama teman-teman, saya memiliki lokasi. Lokasi ini nanti akan saya tampilkan lebih ke peta dan eh, wilayah-wilayah yang dikuasainya. Oke, teman-teman. Lanjut, kita di sini memiliki latar belakang teman-teman. Nah, ini eh, latar belakang berdirinya kerajaan, mengapa itu berdiri, dan bagaimana cara kerajaan itu berdiri, teman-teman. Ini ada juga masa kejayaan, teman-teman. Nah, ini waktu masa-masa pas kerajaan itu paling kuat, paling diagungkan seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita juga di sini fase kemudaran. Nah, ini fase ketika kerajaan itu sudah hampir hancur, lebur, dan sudah tidak baik-baik saja. Nah, ini kita juga memiliki list raja-raja, raja-raja yang berkuasa. Kita juga memiliki peninggalan atau prasasti yang nanti akan ditunjukkan. Nah, ini ya teman-teman. Ini merupakan peta dari kerajaan kerajaan Singasari ya teman-teman. Nah, ini yang gelap-gelap ini teman-teman kerajaan ini merupakan eh, kerajaan. Nah, ini intinya berada di sini ya teman-teman. Nah, ini juga ada tempat ini bukan kerajaannya tapi ini adalah seperti tempat yang telah dikuasainya. Ini banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk garis hitam yang tidak garis merah yang tidak putus-putus ini teman-teman, ini untuk gerakan militernya, ekspedisi militernya. Nah, ini untuk yang putus-putus teman, ini hanya untuk ekspedisinya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk ini ada latar belakangnya teman-teman. Latar belakangnya lahirnya Kerajaan Singasari pada awalnya bernama Tumapel. Lahir lahir dari keirangan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keinginan Ken Arok tersebut membunuh Tunggul Ametung sehingga ia dinobatkan menjadi Aku Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. Kemudian Ken Arok melakukan penyerangan terhadap Dadet dengan izin para Brahmana. Kemenangan Ken Arok meluluh lantahkan Daha menjadi pertanda berdirinya sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Singasari. Nah, ini kerajaan yang kita bahas, teman-teman, dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi. Ken Arok saat itu segera menaiki tahta sebagai raja pertama Kerajaan Singasari dan melahirkan sebuah bangsa baru. Nah, jadi ini dari nanti kita akan membahas 5 raja ya, teman-teman. Ken Arok ini merupakan raja pertama sekaligus pendirinya. Wangsa ini diberi nama Rajasa atau Rajasa Wangsa atau Gerinda Wangsa. Selanjutnya Wangsa tersebut akan menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit yang menguasai. Ini ada masa kejayaannya ya teman-teman. Masa kejayaannya ini kerajaan ini berada saat di bawah pemerintahan terakhirnya yaitu Kertanegara. Nah, ini karena ada 5, yang tadi yang pertama ini yang dia paling jasa pada masa raja terakhirnya yaitu Raja Kertanegara. Kejayaan kerajaan ini terlihat melalui pencapaian yang dimiliki oleh Kertanegara. Kertanegara dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, khususnya dalam bidang politik dan keagamaan. Pada saat memimpin Singasari pada masa itu,
Kertanegara juga diketahui memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ilmu ketatanegaraan, ilmu tentang hakikat, ilmu pengetahuan, dan bahasa serta patuh terhadap aturan agama. Cakrawala Mandala di Pandara merupakan sebuah wawasan kemaritiman yang digagas oleh Kertanegara. Gagasan ini yang kemudian mempelopori aksi dan kejayaan yang dimiliki Kerajaan Singasari. Nah, ini ada lanjutannya, gagasan politik untuk menyatukan pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam satu kepemimpinan. Merupakan gagasan yang dimiliki oleh Kertanegara. Puncak kejayaan dari Singasari juga terlihat dari kerjasama yang terjalin. Hubungan diplomatik yang dimiliki Singasari pada waktu itu terlihat pada saat mereka mengirimkan ekspedisi bahari kerajaan Melayu dan Campak. Saat ini itu adalah negara Vietnam. Tujuan hubungan diplomatik ini adalah untuk mencegah serangan Mongol yang saat itu diisukan akan melakukan serangan ke wilayah Asia Tenggara. Nah, ini ada fase kemundurannya ya teman-teman. Ini sudah mulai kerajaannya sudah mulai hancur. Keruntuhan kerajaan Singasari ditandai dengan kematian Kertanagara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan ini. Kematian Kertanagara yang disebabkan oleh serangan dari Jayakatwang pada tahun 1292 menjadi penanda berakhirnya agenda politik kerajaan ini. Setelah kematian Kertanegara, beberapa daerah Singasari mulai melepaskan diri. Tetapi pencapaian Kertanegara tetap menjadi inspirasi bagi penerusnya. Selain pengadopsian akan konsep pemikiran Kertanegara juga. Ini ada lanjutannya. Adopsi terhadap Cakrawala Mandala Dwipantara diteruskan oleh Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit itu berawal dari Singa Singasari ya teman-teman. Jadi ini Singasari itu merupakan dasarnya dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Singasari terakhir Kertanegara. Demikian dilansir dari buku sejarah Kelam Majapahit yang ditulis Peri Mardiono. Pada awal berdirinya, wilayah kerajaan ini hanya berada di bekas wilayah Singasari. Namun Majapahit melakukan ekspansi baik di wilayah Jawa maupun luar Jawa. Ini awalnya Majapahit itu kecil teman-teman, seperti yang di peta tadi ya. Seperti yang di peta ini teman-teman. Peta ini. Nah ini hanyalah wilayah dia. Terus dia tetap ekspansi hingga dia menjadi salah satu kerajaan yang terbesar di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, ini secara ringkas ya teman-teman, saya menjelaskan eh, yang tadi karena yang tadi lumayan panjang akan saya jelaskan secara ringkas. Nah, untuk tadi itu fase pembangunannya teman-teman, Kerajaan Singasari awalnya bernama Tumapel. Jadi Singasari dan Tumapel ini adalah kerajaan yang sama. Ini didirikan oleh Ken Arok setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Dengan izin Brahmana, Ken Arok menyerang Jaha, lalu mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amur Wah Bumi, serta memulai wangsa Rajasa yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Kita lanjut ada ke masa kejayaan teman-teman. Terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Nah ini masa kejayaan yang seperti yang dikatakan tadi, Kertanegara ini raja paling bagus lah istilahnya di situ. Dia paling berjaya. Dia dari tahun 1279 sampai 1292. Nah, ini Kertanegara berhasil memperluas wilayah kerajaan hingga ke luar Jawa, termasuk Bali, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Ia juga dikenal dengan kebijakan ekspansi dan upaya menyatukan pulau-pulau di Nusantara, serta memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara. Kertanegara juga menjalin hubungan dengan kerajaan luar di Cina dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Nah, ini kehancurannya ya teman-teman. Nah, ini seperti yang tadi sudah dibahas, ini kehancurannya umum intinya itu gara-gara kematian Kertanegara teman-teman. Karena ini raja yang paling bagus dia mati itu jadi mereka kasarannya lumayan bingung lah mana. Putranya Raden Wijaya yang sebelumnya sempat bersekutu dengan Mongol berhasil mendirikan kerajaan Majapahit di atas puing-puing kerajaan Singasari. Menandai berakhirnya Singasari dan mulanya kejayaan Majapahit.
Nah ini ya teman-teman, seperti yang tadi Raden Wijaya ini yang mendirikan kerajaan Majapahit. Ini eh, menantunya tadi teman-teman. Nah ini kita ada kita sudah masuk ke fase raja. Nah yang pertama ada Ken Arok, dilanjut Anuspati, dilanjut Tohjoyo, dilanjut Ranggawuni, dan lanjut Kertanegara teman-teman. Oke, jadi ini, nah, ini Ken Arok ini merupakan pendiri kerajaan Singosari yang sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Seperti yang tadi sudah dikatakan, dia itu eh, membunuh dan menikahi ya teman-teman. Jadi ini lumayan agak sadis teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada Anuspati dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Panji Anuspati adalah raja kedua dari kerajaan Tumapel. Nah, ini saya kurang eh, dapat informasi, jadi hanya saya tulis seperti ini teman-teman. Kita lanjut ya ke Tohjoyo. Tohjoyo ini dia cuma 1 tahun teman-teman. Tohjoyo ini putra dari raja pertama tadi teman-teman. Yang ini raja pertama Ken Arok, dan dia merupakan selir dari Ken Umang. Selir bernama Ken Umang. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke raja keempat yaitu Ranggawuni teman-teman. Ini dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi ya teman-teman. Nah ini raja kerajaan Singasari yang bergelar Srijaya Wisnuwardana. Ia naik tahta setelah menggulingkan Tohjoyo. Nah ini Tohjoyo ya teman-teman. Putra dari raja pertama tadi Ken Arok. Nah, akhirnya dia naik menjadi raja teman-teman. Ini untuk raja terakhir, raja paling berjaya, paling membuat kerajaannya paling kuat itu adalah Raja Kertanegara teman-teman. Nah, itu dari tahun 1268 sampai 1292 ya teman-teman. Ini raja terakhir kerajaan Singasari yang memerintah pada puncak kejayaan kerajaan ini. Nah ini puncaknya ini juga yang membuat kerajaan itu sampai puncaknya itu juga karena dia ya teman-teman. Oke. Nah, ini kita lanjut, kita sudah masuk ke dalam prasasti, teman-teman. Nah, ini untuk prasasti pertamanya bisa dilihat ini warna kuning dan memiliki tulisan yang saya juga tidak bisa baca, jadi saya kurang mengerti isinya. Ini prasasti Singgasari atau juga dikenal dengan nama Prasasti Gajah Mada. Prasasti ini dibuat pada tahun 1351 Masehi. Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan sebagai penghormatan kepada Raja Kertanegara dan para Brahmana yang gugur dalam pemberontakan Jayakatwang, teman-teman. Ini bisa dilihat dulu ya. Ini dimasukkan ke dalam museum. Lalu kita lanjut. Nah, ini ada prasasti Urare, teman-teman. Prasasti ini dibuat pada tahun 1289 ini Masehi, ini kurang M ya teman-teman, dan diukir pada bagian bawah Arka Joko Dolok. Prasasti ini ditemukan di desa Kandang Gajah, Trowulan, Mojokerto. Nah, teman-teman, ini saya jelaskan terlebih dahulu, teman-teman. Ini nih Arka Joko Dolok, teman-teman. Jadi dia duduk di kayak ini bawahannya eh, kayak tempatnya gitu, teman-teman. Nah, ini di bawahannya ini ada istilahnya tulisannya ya, teman-teman. Kok prasasti kan masuknya ke tulisan. Nah, ini ada tulisannya ini, teman-teman. Selain ini lihat, meskipun kurang clear, jika ini nanti bisa dicari sendiri ya teman-teman. Ini tulisannya, yang prasastinya, bukan patungnya. Nah ini ada prasasti Rames Warapura. Nah prasasti ini dibuat pada tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi oleh Dia Urjaja yang bergelar Sri Kertanegara. Sri Kamadar Putunggadewa. Prasasti ini ditemukan di Desa Sapi Gerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini seperti yang prasasti pertama tadi ya tulisannya teman-teman. Cuman ini, ini tulisannya lebih ke eh, media tempat tulisnya gitu lebih beda teman-teman. Kok yang tadi lebih ke batunya, kayaknya lebih ke arah seng-seng seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada prasasti Maribong ya teman-teman. Ini ini hanya tulisannya teman-teman. Saya tuh tidak bisa menemukan tadi eh, gambaran aslinya itu kayak gimana teman-teman.
Prasasti ini ditemukan di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini bertarik 1986 Saka atau berasal dari tahun 1264 Masehi. Bisa dilihat dulu teman-teman. Dia tiap berwarna merah dan bercorak. Tapi saya ini prasasti yang paling kurang informasinya dari yang saya cari ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Kita lanjut ke kita masih punya satu ini prasasti terakhirnya teman-teman. Oke. Ini namanya adalah Prasasti Mula Malurung ya teman-teman. Prasasti ini dibuat pada tahun 1255 oleh Kertanegara sebagai Raja Muda di Kadiri. Nah, ini Raja Kertanagara seperti yang tadi sudah kita bahas terus-menerus, raja yang paling percaya teman-teman di masanya. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang berisi pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaja. Nah, ini bentuknya kayak batu gitu ya teman-teman, tapi ini tembaga sih ya, teman-teman. Hmm, keren ya teman-teman. Oke, oke. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Jika Anda ingin bertanya nanti bisa komen atau mungkin Anda bisa email saya, nanti saya cantumkan emailnya di kalau di deskripsi teman-teman. Jika eh, Anda ingin PowerPoint-nya nanti saya beri aksesnya, saya beri linknya di dalam komentar. Jadi jika ingin memakai silahkan, saya tidak melarang. Oke, sekian dari saya teman-teman. Selamat terima kasih telah mendengarkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Thank you.